Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mendiskusikan kasus tentang KDRT. Kasus kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi menjadi hal yang jarang dalam masyarakat. Menurut hasil survei, 6 dari 10 keluarga pernah mengalami yang namanya kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT merupakan fakta sosial yang bersifat universal karena dapat terjadi dalam sebuah rumah tangga tanpa pembedaan budaya, agama, suku bangsa, dan umur pelaku maupun korbannya. Karena itu, ia dapat terjadi dalam rumah tangga keluarga sederhana, miskin, maupun rumah tangga keluarga kaya. Tindak kekerasan ini dapat dilakukan oleh suami atau istri terhadap pasangan masing-masing, atau terhadap anak-anak dan anggota keluarga yang lain. Perilaku merusak ini berpotensi kuat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan rumah tangga dengan sederetan akibat di belakangnya, termasuk yang terburuk seperti tercerai-berainya suatu rumah tangga. Namun, ada beberapa kasus di mana korban dari kasus KDRT mengupload foto atau video kekerasan yang dialaminya ke sosial media pribadinya. Tentu saja hal ini menuai pro dan kontra. Nah, yang akan kita bahas ialah fenomena korban yang mengupload video atau foto kekerasan yang dialaminya ke sosial media pribadinya. Dari kasus di atas, kita bisa menganalisis dari perspektif sosiologi komunikasi. Ada beberapa hal yang akan kami analisis dari kasus tersebut, yaitu bagaimana interaksi sosial dalam kasus tersebut, kemudian bagaimana budaya yang berkembang dalam kasus tersebut, lalu yang terakhir ada bagaimana teknologi mempengaruhi fenomena tersebut. Sekarang kita masuk ke dalam analisis yang pertama, yaitu interaksi sosial yang terjadi. Dalam kasus ini, interaksi sosial yang terjadi ialah ketika foto atau video yang diupload oleh si korban mendapatkan berbagai macam feedback atau komentar, entah itu positif maupun negatif. Biasanya, dalam kasus ini, komen positif berupa dukungan atau yang menanyakan bagaimana kabar si korban setelah dia mengalami hal tersebut. 2. Budaya yang sering berkembang dalam kasus ini. Karena kasus ini sering terjadi, apalagi di era teknologi yang sekarang menimbulkan suatu pola atau kebiasaan dalam masyarakat yang dimana mereka mengalami kejadian serupa atau KDRT ataupun kekerasan lainnya. Mereka bukannya melaporkan ke pihak yang berwajib, mereka malah mengupload ke sosial media mereka masing-masing. Tentu saja hal ini menimbulkan pro dan kontra. Masyarakat lebih percaya pada sosial media dibandingkan dengan pihak yang berwajib. Bagaimana teknologi mempengaruhi fenomena ini? Di sini, teknologi mendapat peran penting di kasus ini. Pada era teknologi ini, setiap orang, baik anak-anak sampai dewasa, sudah memegang atau memiliki gawai, sehingga mengakses sosial media sangatlah mudah. Apalagi kita memegang kontrol penuh pada sosial media kita sendiri, sehingga kita bebas untuk mengupload apapun yang kita inginkan. Kembali ke kasus kita tadi, dengan kemudahan untuk mengakses internet ini dimanfaatkan oleh korban untuk memberitahu orang lain tentang keadaannya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.